Bisa 4 bulan di blokade Israel, warga Gaza menderita kelaparan akut. Warga setiap hari berebut bantuan makanan di dapur umum di sepanjang jalur Gaza. Setiap hari ratusan warga kota Gaza berebut makanan di dapur umum darurat di daerah Al-Rima. Wanita, pria, dan anak-anak membawa panci hingga ember plastik agar bisa mendapatkan sup hangat untuk menghidupi keluarga mereka. Ada yang dapat, namun lebih banyak di antara mereka yang pulang hanya dengan panci kosong. كل يوم بلف على التكية عشان أطعم الأولاد، عندي 15 نفر في الدار، بنات وأولاد. فمن الجوع بنشكي من الجوع، فيش فلوس ولا في أكل ولا شرب، المال بجيب ومال بجيبش تكية. Selama 4 bulan, Israel menutup pintu-pintu perbatasan bagi bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Israel monopoli bantuan dan menggunakan sebagai jebakan maut. Hari Minggu kemarin menjadi hari paling mematikan. Israel menembaki warga antre bantuan hingga menewaskan 86 warga kelaparan. Tim Liputan News melaporkan. Bisa sudah 100 anak di Gaza tewas akibat kelaparan. Blokade bantuan kemanusiaan oleh Israel di Gaza menyebabkan 17.000 anak-anak Gaza terancam mati kelaparan. Musab hanya bisa terbaring lemah di rumah sakit Al-Shifa. Anak berusia 14 tahun ini hanya memiliki berat badan 10 kg. Padahal anak seusianya memiliki berat badan minimal di atas 50 kg. Selain menderita kelaparan, rumah sakit Al-Shifa juga kekurangan obat-obatan sehingga korban pemboman Israel ini semakin buruk kondisi kesehatannya. يعني ما صدق يصير عمره 14 سنة وما صدقت إني أشوفه كطفل بيلعب معي يعني. انحرمت من كلمة يما 78 يوم إلي، محرومة من كلمة يما. نفسي يصحى ويقول لي يما. Nasib lebih mengenaskan diderita Abdel Jawad, 12 tahun, dan Rachel Muhammad, 32 tahun. Keduanya meninggal dunia akibat kelaparan akut. Kelaparan di Gaza membuat lembaga kemanusiaan dan PBB cemas. Dalam 3 bulan, 100 anak meninggal dunia akibat kelaparan dan 17.000 lainnya terancam mati kelaparan. Ya, selain membuat warga Gaza terancam mati kelaparan, tentara Israel juga terus-menerus meluncurkan serangan rudal ke fasilitas kesehatan. Israel memutus bahan bakar, pasokan obat-obatan hingga menyekap dan membunuh dokter di Gaza. Lebih dari 600 serangan Israel merusak fasilitas kesehatan di Gaza sejak awal serangannya pada awal Oktober 2023. WHO menggambarkan sistem kesehatan di Gaza sudah diambang kehancuran akibat kelangkaan bahan bakar, minimnya pasukan medis, dan arus korban yang terus berdatangan tanpa henti. Selain fasilitas rumah sakit yang dihancurkan, beberapa fakta miris tersebar. Seorang ahli bedah yang bekerja di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di bagian utara Gaza, yaitu Dr. Ahmad Kandil, meninggal ditembak pesawat tak berawak ketika berada di pasar. Dilaporkan di media setempat, 50 orang meninggal dalam kejadian tersebut. Al Jazeera juga melaporkan kondisi pilu dialami oleh dokter anak terkemuka sekaligus Direktur Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza Utara, Dr. Hussam Abu Safia. Kesehatannya memburuk setelah ditahan Israel. Abu Safia ditahan pada Desember 2024 ketika Israel menggerebek Rumah Sakit Kamal Adwan. Menurut pengacaranya, Abu Safia mengalami cedera tulang rusuk, wajah, dan punggung. Kini dirinya berada di ruang tahanan bawah tanah tanpa cahaya matahari. Penyerangan terhadap tenaga medis diduga menjadi strategi Israel untuk melenyapkan warga Gaza dalam berbagai lini. Sementara itu, kekurangan bahan bakar kini juga menjadi ancaman mematikan bagi Rumah Sakit Al-Shifa, pusat medis terbesar di Gaza. Jika pasukan tidak segera masuk, rumah sakit ini akan tenggelam dalam kegelapan total dan lumpuh total di saat agresi brutal Israel masih terus membunuh tanpa henti. Para dokter di Gaza berjuang menahan maut yang mengepung para pasien mereka. Tanpa pasokan, layanan rumah sakit, pabrik pengolahan air, hingga jaringan distribusi air terancam mati total. Penyaluran bahan bakar secara terbatas dan terputus-putus pun memperparah kondisi kritis ini.
Misal Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan fasilitasnya di Gaza telah diserang oleh Israel. WHO pun menyerukan agar gencatan senjata segera dilakukan. Ya, dalam pernyataan tertulis, Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ini mengatakan militer Israel telah memasuki kediaman staf WHO di Gaza. Mereka memaksa perempuan dan anak-anak untuk mengungsi dengan berjalan kaki serta memborgol, menelanjangi, dan menginterogasi staf pria dengan todongan senjata. 2 staf WHO dan 2 anggota keluarganya disandra. 3 diantaranya sudah dibebaskan, namun 1 staf saat ini masih disandra. 32 staf WHO beserta anggota keluarganya dievakuasi kantor WHO sesaat setelah situasi memungkinkan. WHO pun mendesak pembebasan staf yang kini tengah disandra dan perlindungan kepada seluruh staf WHO yang bertugas di Gaza. Sementara itu, suasana tegang di Han Yunis kembali memanas setelah Brigade Al-Nazer Salahuddin mengklaim melancarkan serangan mortir yang intens terhadap kelompok atau sekelompok tentara dan kendaraan milik pasukan Israel di jantung kota Han Yunis. Al-Nazer Salahuddin menggempur pasukan Israel dengan serangan mortir yang intens terhadap sekelompok tentara dan kendaraan milik pasukan pendudukan Israel di wilayah Al-Katiba, jantung kota Khan Yunis. Insiden ini menandai eskalasi terbaru dalam konflik yang terus bergejolak di jalur Gaza. Dan unit-unit mereka berhasil menargetkan konsentrasi personil dan aset militer Israel di area strategis. Klaim ini datang di tengah operasi militer Israel yang berkelanjutan di Khan Yunis, sebuah wilayah yang telah menjadi medan tempur utama dan menyaksikan kehancuran luas. Namun akibat serangan mortir ini belum diketahui skala korban ataupun kerusakan yang terjadi. Pihak militer Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait insiden tersebut. Namun klaim ini dipastikan akan menambah ketegangan di wilayah yang sudah sangat rentan. Wilayah Al-Katiba yang disebutkan sebagai lokasi penyerangan merupakan area kunci di Khan Yunis yang sering menjadi titik bentrokan. Serangan ini menggarisbawahi tekad kelompok perlawanan untuk terus menentang kehadiran militer Israel, sekaligus memperburuk kondisi keamanan yang sudah sangat genting di seluruh jalur Gaza. Tim Liputan iNews melaporkan.